Allah yang kami muliakan, mari sekarang kita buka kitab. Kita buka kitabnya menjadi ahli tauhid akhir zaman. Lihat daftar isi dulu. Kita berpedomankan kepada daftar isi. Bab 1, la ilaha illallah menjadi muslim kafah. Nah, setelah saya uraikan ini, apa yang dimaksud menjadi muslim kafah? Nggak mungkin la ilaha illallah tidak menggiring orang menjadi muslim kafah. Setelah mendengarkan uraian tadi, kalau uraian tadi bagaimana? Tidak ada yang berhak diikuti dan dipatuhi ajaran-ajarannya melainkan hanyalah ajaran dari Allah. Otomatis ini menjadikan seseorang menjadi muslim kafah enggak? Cuma la ilaha illallah lah yang akan mengantarkan seseorang menjadi muslim yang kafah. Coba buka kembali firman Allah surat Al-Baqarah ayat 85. Buka. Di sana bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kamu beriman dengan sebahagian Alkitab dan kamu ingkari sebagian kitab yang lain? Maksudnya, apakah kamu amalkan sebagian isi Al-Quran lalu kamu tinggalkan sebagian isi yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Balasan orang yang melakukan itu di antara kalian adalah Allah hinakan dia hidup di dunia ini dan Allah sediakan azab yang sangat keras ketika dia sudah meninggal dunia. Lihat itu surat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 85. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada umat Nabi Muhammad, hamba-hambanya, agar mengambil Alkitab ini, Al-Quran ini, ajaran-ajarannya secara total, secara penuh, secara kafah, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Saya mau bertanya, hai orang-orang yang beriman, masukilah Islam ini secara kafah. Kafah ya, kafah. Ini otomatis mengajarkan seseorang menjadi muslim yang kafah. Kan perintahnya begitu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, lanjut, fis silmi kafah. Lanjutan ayatnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masukilah Islam ini secara kafah. Nah, dalam hadis Sahih Muslim, kullu ummati yadkhuluna jannah. Tolong artikan, Zulkifli. Setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Iya, ada apa orang yang nggak mau masuk surga? Hah? Mana ada? Coba aja masuk ke penjara. Tanyakan sama orang penjara itu semuanya, orang Islam lah pokoknya. Tanyakan sama mereka semua, siapa sih orangnya? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mengikuti ajaranku dan mematuhi nasihatku, itulah umat yang pasti masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang tidak mau mengikuti ajaranku dan tidak mau patuh kepada perintahku, itulah yang pasti masuk neraka. Hah, Ustaz, bukankah mengikuti ajaran dan patuh hanya untuk Allah? Sekarang Rasul mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang ingin mencari ridha Allah, ingin mencari cinta Allah, ingin mendapatkan surga Allah, ingin selamat dari neraka Allah, ikuti Rasul. Kan begitu perintah Allah kan? Berarti bukan nyembah Rasul kita. Karena Allah merekomendasikan kamu ikuti Rasul ya, kamu patuhi dia ya, maka kamu akan masuk surga. Itulah maksudnya menyembah Allah, itu melalui contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Begitu. Nah,
Tadi Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Yang enggak mengikuti, yang tidak mematuhi perintah dan ajaran nasihat-nasihatku, itulah yang tidak mau masuk surga. Tapi yang patuh kepadaku dan mengikuti ajaranku, itulah yang masuk surga. Yang wajib diikuti dari Nabi ada berapa? 4, 5, 6. Taib. Apa yang pertama? Yang pertama yang wajib diikuti dari Nabi adalah, yang kelima apa? Yang kelima adalah muamalah. Nah, inilah yang Islam kafah itu, yang 5 ini. 5 ini adalah Islam kafah. Ketika Allah perintahkan, hai masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, masuki akidahnya, berakidahlah tidur, bagaimana akad berjalan, bagaimana ilmu-ilmu apa yang boleh dipelajari, ilmu apa yang haram dipelajari, dan seterusnya. Masalah pendidikan, umur berapa harus belajar apa dulu, nanti sebelum belajar yang lain apa dulu yang prioritas. Islam ajarkan itu. Ini termasuk diantara penyimpangan umat di akhir. Dan Nabi melarang, jangan coba-coba mengajarkan apapun yang lain sebelum selesai dulu dengan Al-Quran. Diajarkan apa? Matematika, bahasa Indonesia, bla 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 dan lainnya. Ya, sementara Al-Quran belum tamat. Bahasa Indonesia silakan cepat diajarkan, matematika silakan cepat, kan itu penting. Tapi Al-Quran sebelum semua yang lain dipelajari, tamatkan dulu Al-Quran. Pakai jual apa yang tidak boleh dijual, ada jual beli segala macamnya, lengkap Pak. Kemudian apa lagi? Budaya, seni. Kemudian masalah apa lagi? Kesehatan. Masalah apa lagi? Masalah i'lam, media informatika. Rasul mengajarkan ini semua. Masya Allah, lengkapnya kaum muslimin. Tidak ada bagian yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urusan muamalah. Apa kata Rasulullah? Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma min syai'in yuqarribukum bihi ilallah wa yudkhu, melainkan aku sudah peringatkan kamu semuanya. Jadi nggak ada yang Nabi tinggalkan. Dan akademisi kayak gitu. Kami pikir Islam itu hanya sebatas akidah, ibadah, syariah, khalas, akhlak. Kemudian muamalah ini nggak masuk. Ya Rob, pendidikan Islam atur. Jangan sembarangan Pak, masukkan anak sembarangan. Kemudian urutan pendidikan itu bagaimana? Coba lihat, mendidik anak bersama Rasul. Dari kecil itu anak tamatkan dulu Al-Quran. Selesaikan dulu adab-adabnya. Selesaikan Al-Quran, baru hadis. Selesai hadis, baru pelajari masalah fikih ini, fikih itu. Baru ajarkan dia masalah teknologi, masalah kimia, fisika, biologi, segala macamnya. Setelah selesai dulu dengan Al-Quran. Begitu juga politik. Jangan bilang politik ini pisah dari Islam. Bahaya. Nanti politik akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak kenal Islam. Dan ini akan membahayakan kepada Islam. Bahaya, sampai ke puncak-puncaknya bahaya. Pak, Ibu, jadi urusan dunia yang mana kalau begitu? Yang kata Nabi, adapun dalam urusan dunia nggak apa-apa, nggak ikut saya. Jadi yang mana urusan dunia? Tolong jawab. Tolong jawab. Yang bisa menjawab dapat oleh-oleh. Salah satu snack di depannya boleh untuk dia. Bismillah, silakan. Ada yang bisa jawab? Tafadhol. Ya, ekonomi nggak itu? Bertani masuk dalam bab ekonomi. Oh Pak, bagaimana bercocok tanam? Tanah seperti apa yang baik untuk bertanam? Nabi ajarkan gitu. Dalam artian apa? Nabi menyebutkan jenis-jenis tanah. Tanah seperti apa? Lalu bagaimana? Apakah boleh menggarap tanah orang? Bagaimana cara menggarap tanah orang? Lalu bagaimana dengan perbatasan? Nah, diajar semua oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan bilang masalah bertani itu adalah masalah yang tidak ada hubungan dengan agama ya. Bertani, masalah beternak. Apa Islam nggak bahas masalah beternak? Bahas. Lalu apa yang bagian yang bukan kata Nabi nggak perlu ikut saya? Lalu bagian yang mana? Apa? Kan udah ditulis. Apa? Coba yang mampu menjawab dapat diskon 50% beli kitab ini di luar. Ayo yang mampu menjawab. Ayo 50%. Saya jawab ya. Berarti 50%-nya itu saya. Jawabannya adalah ma yata'allaqu bitaqniyat, yang berkaitan dengan masalah perkembangan teknologi. Cuma ini yang kata Nabi kamu lebih tahu. Masalah teknologi silahkan. Listrik nggak ada zaman Nabi, sekarang ada, silahkan kata Nabi. Handphone nggak ada zaman Nabi, sekarang ada. Jangan macam-macam, ikut saya. Nah, pengen masuk Islam nggak? Maaf, pengen masuk surga nggak?
Apakah yang masuk surga itu yang setengah-setengah? Bapak, Ibu, mau masuk surga kalau kaki duluan? Kaki duluan, 5 tahun kemudian baru nyusul tangan. Kan nggak mau kan? Pasti pengen masuknya total. Lah kalau pengen masuk surga total, di kehidupan dunia ini masukilah Islam secara total. Gitu Pak. Saya belum ketemu sampai sekarang ada orang yang berani mengiyakan masuk surga itu kepala dulu. Kalau mau masuk surga itu total, masukilah agama Allah ini secara total. Apa yang disebut dengan agama Allah? Ini dia. Dan ini sumber utamanya berawal dari la ilaha, yang aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji bahwa tidak ada akidah yang akan aku terima menjadi akidahku kecuali hanyalah akidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjanji, aku bersumpah, aku bersaksi bahwa tidak ada ibadah-ibadah yang akan aku pakai dalam menyembah Allah kecuali hanyalah ibadah-ibadah yang dari Rasulullah. Aku berjanji, aku bersumpah, ya, aku bersaksi bahwa syariah yang aku akui, undang-undang dan hukum yang aku terima dan aku yakini hanyalah yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu loh Pak. Maka kalau begitu, Bapak akan merasakan ada kekuatan makna dari asyhadu an la ilaha. Inilah dia. Dalam sebuah pohon yang paling penting apanya? Buahnya, daunnya, rantingnya, cabangnya, batangnya, atau akarnya? Pasti akar dulu, betul tidak? Kalau akarnya kuat ke dalam, maka yang di atas aman. Akar inilah yang disebut dengan asyhadu an la ilaha illallah. Nah sekarang seseorang mau meninggal dunia, apakah kalimat yang kalau dia bisa mengucapkannya dia pasti masuk surga? Apa itu kalimatnya? La ilaha illallah. Kenapa bukan la haula wala quwata illa billah aja? Hah? Kenapa bukan bismillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar saja? Kenapa bukan subhanallah bihamdi subhanallahil azim aja? Tapi kenapa harus la ilaha illallah? Ya sudah, jawabannya sekarang ngerti oleh kita. Karena ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, otomatis dalam kehidupannya la ilaha illallah itu udah jalan. Ini nggak bisa dikarang-karang Pak. Orang yang ketika hidupnya di dunia hobi maksiat, menjauhi Islam, membelakangi agama, biasanya hidupnya akhir hayatnya susah mengucapkan la ilaha. Jadi ini nggak bisa dihafal-hafal. Sefase-fasenya Bapak Ibu menghafalnya, lalu bisa mengucapkan di akhir hayat. Belum tentu.